Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Arumsari Putro dengan NIM B01219020 akan menceritakan tentang Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh para umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan semuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri yang cantik. Tidak hanya cantik, namun serta soleh dan juga setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru beliau memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun lamanya, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub. Sampai di usia 50 tahun Nabi Ayub. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya. Rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri. Sehingga seluruh negeri pun tahu bahwa penyakit Nabi Ayub ini adalah penyakit yang menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri juga anak-anaknya. Tidak sampai situ saja, hari kedua ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk ke-12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub pun roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Di hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika tanpa terkecuali. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan serta kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan, Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun, luar biasanya, selama itu juga pun Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh ataupun mengaduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus bersyukur dan bersabar, tetap berikhtiar dengan cara tetap bertobat dan beribadah. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang sakit-sakitan, bangkrut hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Namun suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau. Lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab. Jawaban Nabi Ayub ini mengejutkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta apapun. Allah pun tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami dapat dia
yaitu beliau Nabi Ayub SAW, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Surat Sad ayat 44. Setelah melewati 20 tahun percobaan di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dan dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Sad ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sembuh. Kemudian besoknya masyarakat di seluruh negeri pun datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu, subhanallah. Kemudian di hari ketiga istri Nabi Ayub pun hamil, dan sejak saat itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak yang kembar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub adalah salah satu tujuan Allah ini untuk mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat muslim ya. Demikian pula Nabi Ayub. Kisah beliau adalah syarat hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, kita bisa bersyukur dan bersabar. Harta dan anak itu hanya titipan. Terus kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu menggantungkan diri kepada Allah, terus selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran umat tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari sikap saya. Mohon dimaklumi karena saya dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.